Selamat datang di kanal Pendidikan Guru Penggerak, menjadi guru muda yang bertalenta emas di era kurikulum merdeka. Jangan lupa subscribe, komen, share, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nisi Wijastuti dari SDIT Anardianaran, Kecamatan Barongpring, Kabupaten Pemalang. Saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan Ibu Sri Endang Ningsih selaku pengajar praktik dan Ibu Rismawati selaku guru yang saya observasi. Oke, saya lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risma, bagaimana kabarnya hari ini, Bu Risma? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Bu Nasi. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Risma terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ya Bu ya. Untuk tujuan evaluasi ini saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan, Bu? Karena belum terbiasa, awalnya saya merasa terganggu, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar Bu. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa berjalan lancar dan baik begitu ya Bu ya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kita? Mungkin kalau tahapan yang pertama, tentunya saya akan membuat keterangan pembelajaran. Terus kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya, siswa mungkin dapat berhitung dari angka 1 sampai 20. Terus untuk keterampilannya, siswa bisa menulis dari angka 1 sampai 20 begitu. Oh baik, berarti area pengembangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan begitu ya Bu ya. Nah, menurut Bu Risma, sejauh mana nih area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum, Bu? Ya, menurut saya alhamdulillah telah berjalan dengan baik, tapi masih ada kekurangan ya Bu. Baik, berarti sudah dilakukan dengan baik, sudah dilakukan dengan baik gitu ya Bu ya, berjalan dengan lancar, tapi di sini masih ada kekurangan begitu ya Bu ya. Nah, untuk kekurangan apa sih yang menurut Bu Risma itu masih kurang Bu? Atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran di kelas? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi tentunya bukan dialami oleh saya sendiri ya Bu, tapi guru-guru lain juga merasakan kekurangan tersebut. Masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Artinya siswa itu masih ada yang tidak aktif dalam pembelajaran itu Bu. Oh baik, jadi ada beberapa siswa yang masih kurang terlibat aktif begitu ya Bu ya. Mungkin hanya mengendalikan teman seperti itu ya Bu ya. Iya betul sekali. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Kenapa mereka itu kurang aktif atau tidak mau untuk terlibat dalam pembelajaran? Bisa diceritakan Bu? Bisa diceritakan gitu, berikan contohnya misalnya seperti apa Bu? Mungkin dalam penyampaian materi suara saya kurang terdengar ya Bu, atau penjelasan saya terlalu cepat, jadi siswanya masih belum bisa mengikuti. Terus mungkin juga cara pembelajarannya kurang menarik bagi mereka Bu. Oh berarti kemungkinan faktor-faktor itulah yang menyebabkan siswa di kelas Bu Risma itu kurang bisa aktif begitu ya Bu? Iya, itu kira-kira Bu.
Baik Bu Risma, tadi kita sudah berbicara tentang faktor-faktor kenapa siswa kurang aktif. Nah sekarang menurut Bu Risma nih, rencana apa yang akan Bu Risma lakukan agar siswa itu dapat aktif atau mereka itu mau ikut terlibat dalam pembelajaran Bu? Ya, rencana yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan melakukan pendekatan yang sesuai dengan minat anak, seperti membuat LKD yang lebih menarik agar membuat siswanya lebih bersemangat lagi ya Bu. Terus yang kedua, saya akan melakukan teknik atau metode pembelajaran yang menarik dan menyampaikan materi tersebut dengan suara yang lebih keras lagi. Terus yang ketiga, saya juga akan melakukan pendekatan dengan gaya belajar siswa seperti gaya belajar visual, auditori, kinestetik, sehingga siswanya bisa dapat merasa lebih nyaman Bu. Bagus, berarti itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran ke depan, Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, begitu ya Bu ya. Menggunakan gaya belajar mereka masing-masing, ada yang menggunakan gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik, seperti itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan nantinya dapat terrealisasi dan memberikan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan kemarin ya Bu ya. Saya tunggu nih cerita-cerita Bu Risma, apakah nanti bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya akan melakukan minggu depan ketika saya mengajar pelajaran matematika di kelas 1. Oke, Ibu akan melakukan pembelajaran itu di minggu-minggu ke depan ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang sudah Ibu berikan tadi. Mudah-mudahan apa yang Bu Risma rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar dan secepatnya bisa direalisasikan. Saya doakan ya Bu ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang Bu Risma inginkan. Amin, amin. Terima kasih Bu Rizky atas doa dan dukungannya. Semoga saya makin semangat ya Bu. Sama-sama Bu Risma. Nah, kita sudah ngobrol panjang lebar nih tadi ya Bu Risma ya. Nah, obrolan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Risma dapatkan selama kita berdiskusi hari ini ya? Setelah saya diskusi dengan Bu Rizky, alhamdulillah beban pikiran saya makin berkurang. Terus saya juga lebih optimis untuk melatih, menerapkan dan membiasakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Serta saya berharapnya juga pembelajaran saya menyenangkan. Terus harapan kedepannya nanti juga saya bisa menjadi guru yang lebih baik. Oke, tetap semangat ya Bu Risma ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya, setelah Bu Risma itu melakukan observasi kelas selanjutnya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Bu Risma sudah melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah disusun, begitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Risma. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti diceritakan kembali Bu hasilnya setelah Bu Risma itu mempraktekkan lagi di dalam kelas Bu Risma. Insya Allah nanti kita atur waktu lagi ya Bu untuk berbincang-bincang. Terima kasih Bu Risma. Ya, sama-sama Bu Rizky. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Sri Endang Resminingsih selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan pasca observasi yang setelah saya dengan Bu Risma lakukan, atau mungkin kegiatan observasi kelas gitu ya. Monggo kepada Ibu Sri Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ningsi dan Bu Risma tadi sudah melakukan percakapan pasca observasi. Luar biasa percakapannya, semangat semua, baik yang menulis selaku coach dan Bu Risma selaku coach. Alhamdulillah percakapan ini berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Tadi percakapannya sudah sangat rinci dari awal sampai akhir percakapan.
memang Bapak Ibu bahwa percakapan coaching ini sangat diperlukan bagi kita sebagai pemimpin pembelajaran yang kita maksud supaya kita dengan percakapan ini jika ada sesuatu yang kekurangan kita ataupun yang ingin kita sampaikan, kita punya tempat untuk berbagi, sharing, untuk dicari solusinya bersama. Seperti tadi kan Bu Risma ada kekurangan dan sebagainya, setelah diadakan percakapan coaching plong ya Bu, masalah gaya apa yang ada di pikiran sudah tersampaikan. Dan tadi Bu Ningsih juga dalam percakapan ini sebagai coach sudah melakukan prinsip coaching. Bu Ningsih selaku coach tadi sudah menganggap Bu Risma sebagai mitra. Prinsip coaching yang pertama kan kemitraan ya, menganggap mitra sebagai rekan pejabat. Bu Ningsih tidak menganggap Bu Risma itu di bawahnya, tapi satu level, satu tingkat, karena kita sama-sama belajar. Makanya kita saling bisa mengoreksi, bisa saling sharing, mencari solusi jika ada kekurangan seperti itu. Kemudian tadi juga Bu Ningsih tidak menggurui, tidak merasa pintar, ya malah melakukan satu pendekatan yang Bu Risma kemudian merasa semua yang dipikirkan, semua yang dikeluhkan atau kesulitan dalam pembelajaran bisa tersampaikan dan dicari solusi. Kemudian Bu Ningsih juga tadi sudah melakukan prinsip coaching yang kedua, yaitu proses kreatif. Tadi percakapan juga dua arah, Bu Ningsih dan Bu Risma, tidak hanya satu arah. Bu Ningsih selaku coach memberikan pertanyaan, kemudian Bu Risma selaku coach juga menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Ningsih. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah menggali potensi yang ada di Bu Risma. Bu Risma tadi dengan sudah mulai santai ya Bu, dengan santai sudah mencurahkan, sudah menyampaikan apa yang keluhan-keluhan lah, kesulitan-kesulitan yang ada di pembelajaran. Dan memang di dalam proses pembelajaran ya pasti ada kekurangan itu pasti sedikit, ya insya Allah dengan adanya proses ini nanti harapannya pembelajaran kita lebih baik. Kekurangan yang kemarin kita perbaiki untuk pembelajaran kita. Kemudian juga proses coaching yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi. Ini prinsip yang ketiga. Tadi pada percakapan yang dilakukan oleh Bu Ningsih dan Bu Risma sudah menghasilkan tindak lanjut. Tindak lanjut tadi sudah ditanya, ada yang pengembangannya tadi juga sudah, kemudian strateginya dan apa yang akan dilakukan ke depan. Tadi kan disampaikan ada kesulitan kesulitan itu tadi antara lain ada suara yang kurang keras. Kemudian apalagi tadi siswanya kurang aktif. Nah, siswanya kurang aktif. Ini tantangan bagi kita sebagai guru, supaya kita bagaimana sih kita bisa mendorong siswa untuk ikut aktif di dalam pembelajaran. Dan itu tidak mudah. Namun insya Allah kalau kita semangat, kita semangat, kita punya ide-ide untuk menangani. Itu sudah disampaikan. Antara lain Bu Risma akan menggunakan KPD, kemudian juga menggunakan suaranya agar terasa kembali, kemudian pembelajaran yang berpihak pada siswa, kemudian mungkin diperlukan kompetensi sosial emosional yaitu menggunakan scraping, kemudian sistem stop ataupun sejenisnya lah. Juga budaya positif juga pelajaran supaya hal-hal yang positif di sekolah itu sudah menjadi budaya di lingkungan kelas secara khusus dan sekolah secara umum. Kemudian tadi dari percakapan tadi Bu Ningsih juga sudah memberikan kesimpulan tentang hasil percakapan yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan ini akan memberi motivasi sendiri bagi Bu Risma untuk pembelajaran ke depan lebih baik lagi dengan adanya Bu Ningsih untuk tidak bosan berbagi praktik baik kepada rekan sejawat. Harapannya di dalam kegiatan pembelajaran akan lebih baik dari sebelumnya. Itu aja dari saya, saya DP. Terima kasih, semangat Bu Ningsih,
kita sebentar lagi sudah selesai dan Bu Risma siap jika nanti ada PPP untuk ikut karena ilmunya luar biasa ya. Betul, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, mulai dari kegiatan percakapan praobservasi, observasi kelas, dan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Sri Endang Resminingsih, kepada Ibu Rismawati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.